Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik ya. Gini anak-anak, kita ketemu lagi untuk materi berikutnya, yakni terkait dengan pembahasan sujud. Kalau kemarin kita sudah membahas materi tentang sujud sahwi, kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Kita akan membahas materi tentang sujud syukur. Coba, apakah masih ingat sujud di luar sholat, atau bahkan ada yang di dalam sholat itu ada berapa macam tadi kok bahasannya di materi sujud? Ada berapa anak-anak? Ada 3. Apa saja tadi? Ya. Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Iya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi tentang sujud syukur. Namun perlu diketahui anak-anak begini, mengingatkan kembali kompetensi dasar ketika kita memahami, mempelajari tentang materi sujud, terutama sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Harapannya yang pertama, kalian harus memiliki kompetensi dasar yang harus dicapai, yakni 1. Menghayati hikmah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang kedua, menghayati hikmah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. KI 2, sikap sosial. Kemudian KI 3, keterampilan pengetahuan, itu adalah kalian memahami ketentuan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. KI 4-nya, kalian mampu memperagakan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Itu adalah kompetensi dasar. Indikatornya, ciri-cirinya kalau kalian mampu memahami materi itu, yang pertama, kalian menerima akan kelemahan kita sebagai makhluk yang sering salah, khilaf, dan lupa. Kemudian menunjukkan sikap syukur setiap mendapatkan nikmat Allah. Ciri-cirinya kalian memahami materi sujud hari ini. Kemudian kalian mampu menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu menunjukkan sikap tunduk, patuh, dan syukur kepada Allah, menunjukkan sikap jujur, santun, tawaduk, dan menghormati sesama. Kemudian memahami pengertian sujud sahwi, sujud tilawah, sebab-sebabnya, serta mengimplementasikan tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. KI 4, keterampilannya, kalian mampu mempraktekkan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah secara benar. Baik anak-anak, untuk materi sujud begini, saya minta kalian berliterasi, membaca buku, mencari di internet terkait dengan materi sujud. Ini ya. Jadi untuk materi sujud silahkan dicari tahu. Bisa mulai dari apa itu pengertiannya, terus ada juga dasar hukumnya, kemudian bisa juga terkait dengan dalilnya, terkait dengan sebab-sebabnya, tata caranya, dan yang lain. Dasar mencari informasi begini anak-anak, ketika kalian mau mencari informasi itu upayakan seperti halnya kalian mencari berita. Jadi ketika kalian mencari berita, itu akan menyampaikan berita itu kepada orang lain. Usahakan orang lain itu bisa memahami apa yang kamu sampaikan. Nah, caranya bagaimana? Ada yang masih ingat pelajaran bahasa Indonesia? Ketika mencari berita, itu kan ada aspek lupa ya, iya, ada asdi bimega. Nah, singkatannya itu, asnya ada apa? Apa toh pengertiannya? Berarti gitu. Kalau membahas materi sujud, berarti materi sujud syukur, berarti apa toh sujud syukur itu? Nah, terus siapa toh yang diperintahkan untuk sujud syukur? Terus di mana dalil dasar hukumnya?
bagaimana tata caranya, sebab-sebabnya bagaimana. Nah, itu adalah asdi bimega. Jadi silahkan anak-anak mencari tahu tentang itu semua. Baik, dari sini bisa dimengerti tentang kalian metode berliterasi ya anak-anak. Jadi silahkan anak-anak mencari tahu tentang itu semua. Kalian sudah mempelajari ya materi itu kemarin tentang sujud syukur. Iya sudah. Coba, coba saya pengen sinten ya. Salah satu membacakan, coba siapa, nanti sebutkan nama, nomor absen dan kelas. Kemudian sampaikan ke saya tentang pengertian sujud syukur menurut bahasa dan istilah. Ayo siapa? Satu anak, sebutkan nama, kelas dan nomor absen. Ayo siapa? Reno Prastia. Syukur secara bahasa artinya adalah terima kasih, dan menurut istilah sujud syukur adalah sujud yang dipentingkan seorang hamba kepada yang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sujud syukur merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan. Baik, terima kasih. Reno Prastia, dari kelas apa ini? Nomor absen 34. Terima kasih untuk Reno Prastia. Coba untuk hukum dan dasar hukumnya saya minta Tinova menyampaikan. Hukumnya sunnah. Dasar hukumnya apa? Yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya. Kita dianjurkan melakukan sujud sahwi terhadap nikmat yang. Sujud sahwi apa sujud syukur? Sujud syukur loh ya. Terima kasih Tinova. Mungkin ada yang mau menambahkan tadi Adila. Hukumnya apa? Hukumnya sujud syukur, Dewi Atika. Dasarnya dari hadis atau Quran? Hukumnya sujud syukur adalah sunnah karena ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niat syukur membaca takbiratul ihram, melakukan sujud sekali sambil membaca doa. Lanjut Pak. Ya. Duduk setelah sujud dan mengucapkan salam seperti selesai salat. Sudah cukup? Terima kasih. Siapa ini tadi namanya? Devi? Julia Khairun Nisa. Nomor absen? 6. Nomor 6 dari kelas 8C. 8C. Terima kasih Devi. Iya. Sama-sama. Untuk selanjutnya coba saya pengen siapa ya? Muhammad Wildan. Untuk hikmah sujud syukur. Mengingatkan diri bahwa segala hal adalah pemberian Allah. Jadi kita selalu berterima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik menjadi orang yang pandai bersyukur. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, itu hasil berliterasi kalian semua. Definisi secara konsep, sujud syukur merupakan perwujudan dari ungkapan rasa syukur setiap hamba kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan. Bagi yang melakukan sujud syukur menandakan bahwa ia adalah hamba yang selalu ingat kepada Allah. Sebab-sebab sujud syukur karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. 2. Mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. 3. Terhindar atau selamat dari bahaya musibah yang menimpa. Itu juga bisa sujud syukur.
Syarat sujud syukur, suci dari hadas dan najis, badan, pakaian maupun tempat. Menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Rukun sujud syukur. Nah, ini termasuk bisa jadi tata caranya sujud syukur. Satu, tadi sebagaimana dibacakan oleh siapa ya tadi? Oleh Devi ya. Niat, menyengaja. Oh, saya niat, harus ada niat dari dalam hati. Niat itu tempatnya di hati. Saya menyengaja mau sujud syukur. Kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud, membaca doanya, duduk sesudah sujud, terus sujud lagi. Salam sesudah bangun dari sujud. Itu tata caranya. Hikmah sujud syukur tadi sudah disampaikan. Mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindarkan diri dari sifat sombong, karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah. Allah akan menambahkan nikmat untuk kita kalau kita mau bersyukur. Bagaimana bunyinya? La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah itu akan menambahkan nikmatnya bagi hambanya yang mau bersyukur. Tapi kalau tidak mau bersyukur, ya azabnya sangat pedih. Nikmatnya dicabut, bahkan oleh siksa. Kira-kira kalian jika mendapatkan nikmat itu maunya ditambah apa dikurangi? Ditambah. Iya, termasuk contoh syukur yang paling ringan anak-anak. Syukur yang paling mudah itu ketika kalian diberikan sesuatu oleh orang lain, itu bisa mengucapkan terima kasih. Paling mudah yaitu termasuk jika diberikan sesuatu oleh orang tuanya. Misalkan diberi uang, itu ya harus bilang terima kasih, matur suwun. Itu contoh syukur yang paling kecil adalah terima kasih kepada sesama. Jika kalian tidak mau berterima kasih, itu bisa jadi juga termasuk tidak bersyukur. Makanya termasuk setelah dipinjami temannya sesuatu, menyampaikan terima kasih, itu wujud dari syukur. Tidak bisa berterima kasih, itu sebagai contoh orang yang tidak bisa bersyukur. Bisa dimengerti ya anak-anak? Iya, baik, terima kasih. Itu untuk hari ini. Jadi secara garis besar sudah dipahami, syukur adalah sebagai ungkapan apa? Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, untuk berikutnya kalian bisa melanjutkan mempelajari tentang materi sujud tilawah. Ya, bisa dikembangkan pengetahuannya tentang sujud tilawah. Coba sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Yang mau bertanya-tanya berarti sudah paham ya. Sudah paham dan mengerti semua. Sewaktu-waktu berarti kalau kalian tidak bertanya, berarti ditandakan sudah paham. Sewaktu-waktu ganti saya yang bertanya. Siap ya berarti? Siap, alhamdulillah. Nanti kita akan adakan penilaian. Ya, penilaiannya nanti kita gunakan online karena kita masih daring. Kita juga online. Nanti kita lewat Google Form. Nanti atau bentuk kuis nanti akan saya sampaikan. Gambarannya seperti ini anak-anak. Coba ini dicari tahu. Sujud syukur dan sujud tilawah memiliki beberapa persamaan. Nanti ini silahkan disimak sekaligus nanti ini akan saya share di grup. Sujud syukur dan sujud tilawah memiliki beberapa persamaan. Coba identifikasi persamaan-persamaan tersebut. Persamaan antara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kemudian ada beberapa perbedaan antara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Apa saja perbedaannya? Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan ketika dalam sholat maghrib berjamaah, imam lupa tidak duduk tasyahud awal, padahal sudah diingatkan oleh makmum
namun imam sudah terlanjur berdiri dan melanjutkan sholat. Seperti tadi saya contohkan. Yang keempat, murid-murid di suatu madrasah tergolong majemuk. Mereka berasal dari beberapa desa yang berbeda, namun mereka hidup rukun meskipun berasal dari ormas Islam. Contoh dari NU, dari Muhammadiyah, dari Darul Hadis dan sebagainya, atau mengikuti madhab yang berbeda. Suatu ketika Ahmad yang biasa melakukan kunut dalam sholat subuh bermakmum kepada Yazid yang biasanya tidak kunut ketika sholat subuh. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ahmad? Haruskah dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau tidak perlu? Jelaskan alasannya. Yang terakhir, seringkali kita melihat seorang atlet atau beberapa pemain yang melakukan selebrasi ya ketika mencetak gol ke gawang lawan. Nah, seperti Muhammad Salah yang hobi sepak bola, ataupun yang kemarin melihat atlet bulu tangkis setelah menang langsung sujud. Nah, apakah sujud yang dilakukan oleh pemain tersebut termasuk sujud syukur atau hanya sebuah selebrasi biasa? Berikan alasan kalian. Silakan ini nanti dicatat, dijawab di buku tulis kalian. Kemudian nanti akan saya berikan link untuk mengirimkan tugas berikut. Sampai di sini paham semua anak-anak? Baik. Iya, terima kasih. Marilah kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca kalimat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.